warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Adiameska dengan NIM 25060089. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan, aturan, dan strategi koperasi di Indonesia, yaitu menganalisis secara menyeluruh dan merencana pembenahan ekonomi rakyat menuju 2045. Yang pertama adalah latar belakang, tujuan, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Koperasi adalah pilar ekonomi rakyat Indonesia yang sudah ada sejak lama. Namun, perkembangannya jauh lebih tertinggal dibanding usaha perorangan dan swasta. Selanjutnya, banyak koperasi, terutama koperasi simpan pinjam, terlibat skandal keuangan besar yang merugikan ribuan anggota masyarakat. Serta pemerintah memisahkan Kementerian Koperasi dari UMKM pada Perpres 197 pada tahun 2024 agar penanganan koperasi lebih fokus dan serius. Selanjutnya, pada era digital menuntut koperasi berubah atau tertinggal dan digantikan oleh layanan keuangan yang berbasis teknologi. Selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, memahami kondisi koperasi Indonesia saat ini secara menyeluruh. Yang kedua, menemukan akar masalah yang membuat koperasi stagnan atau rawan penipuan. Yang ketiga, menyusun langkah nyata agar koperasi bisa tumbuh dan dipercaya. Selanjutnya yaitu manfaat. Bagi pemerintah, dasar kebijakan yang kuat untuk membenahi aturan dan pengawasan dari koperasi. Bagi pengurus koperasi, panduan praktis untuk meningkatkan kepercayaan anggota dan daya saing. Sementara bagi masyarakat, pemahaman agar tidak mudah tertipu koperasi bodong dan tahu haknya sebagai anggota. Selanjutnya, aturan hukum dan cara koperasi bersaing. Perkembangan aturan hukum koperasi ada pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, sebelum ada aturan sertifikat modal, keuntungan dibagi setelah dana cadangan disisihkan serta tata kelola masih yang sederhana. Sementara setelah itu, mulai dikenalkannya sertifikat modal koperasi, pemisahan yang jelas antara pengurus dan pengawas. Selanjutnya, badan hukum koperasi yang lebih teratur. Selanjutnya, teori Porter mengenai cara koperasi bersaing. Yang pertama, antara koperasi produksi dan koperasi konsumen, yaitu tanpa keunggulan yang jelas, koperasi kalah bersaing dengan bisnis modern. Selanjutnya, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam. Koperasi harus memilih satu posisi bersaing yang spesifik dan fokus. Selanjutnya, masalah nyatanya mengenai runtuhnya tata kelola KSP. Masalah ini kita menggunakan metode APKL, yaitu penilaian urgensi dari masalah tersebut. Yang pertama, A. Kepala PPATK mengungkap aliran dana mencurigakan sebesar 500 triliun pada 12 KSP pada tahun 2020 sampai 2022. Yang kedua yaitu P. Penggunaan skema Ponzi, tidak ada perlindungan anggota dan penyalahgunaan koperasi sebagai alat kejahatan keuangan. Selanjutnya pada bagian K, yaitu merugikan ribuan anggota masyarakat karena kurangnya pengetahuan keuangan terhadap janji bunga yang tidak masuk akal. Selanjutnya pada L, yaitu sangat mendesak untuk segera diselesaikan dengan memperbaharui tata kelola demi menyelamatkan ekonomi rakyat secara nasional. Selanjutnya yaitu analisis USG, yaitu seberapa mendesak masalah koperasi. Yang pertama yaitu urgensi, yaitu sangat mendesak. Contohnya butuh suntikan modal LPDB. Koperasi produktif di sektor pangan sangat butuh uang tunai LPDB. Sudah menyalurkan sebesar 1,465 triliun pada tahun 2024. Dengan kredit macet hanya 2,48%, percepatan modal adalah keharusan yang mutlak. Selanjutnya yaitu yang sangat serius, yaitu koperasi versus UMKM mengenai kesenjangan yang besar, yaitu UMKM tumbuh dari 59,2 juta pada tahun 2015 ke 65,4 juta pada tahun 2019. Koperasi justru stagnan di 14.900 unit pada tahun 2023. Jika dibiarkan, semangat gotong royong akan hilang digantikan oleh bisnis perorangan. Selanjutnya yaitu ada growth, yaitu potensi koperasi pada Desa Merah Putih.
atau Koperasi Merah Putih, yaitu Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa pada Kelurahan Merah Putih, yaitu menjadikan mesin pertumbuhan baru ini harus dibangun dengan berbasis digital yang pada awal berdirinya. Selanjutnya yaitu apa penyebab utama dari masalah koperasi. Yang pertama yaitu SDM dan pola pikir, yaitu pola pikir dari pengurus yang masih tradisional. Selanjutnya 79,56% pengurus tidak punya keahlian digital, dipilih karena kedekatan bukan kemampuan. Selanjutnya yaitu literasi keuangan, yaitu pengetahuan keuangan masyarakat yang masih rendah, seperti mudah tergiur iming-iming bunga tinggi atau skema Ponzi. Selanjutnya yaitu pada tata kelola, lemahnya praktik tata kelola yang baik, fungsi pengurus dan pengawas sering tumpang tindih dan tidak berjalan dengan adil. Yang terakhir yaitu pada teknologi, infrastruktur teknologi tidak yang merata, tidak ada standar keamanan data anggota di cloud. Selanjutnya yaitu mengenai dampak masalah, yaitu lingkaran dan kemunduran koperasi. Yang pertama, tertinggal dari vintage, yaitu menggunakan big data dan AI untuk menguasai keuangan rakyat. Serta koperasi kehilangan minat generasi muda akibat layanan yang kaku dan tampilan yang ketinggalan zaman. Yang kedua, ada anggota yang tidak aktif. Semangat berkoperasi mulai hilang, anggota hanya diam dan bertindak sebagai nasabah biasa tanpa rasa memiliki. Pengawasan dari bawah pun mati. Selanjutnya yang ketiga, terjerat penipuan dan kriminalisasi. Minimnya transportasi membuka celah penyalahgunaan untuk shadow banking. Serta kasus KSP Indosuria menjadi bukti nyata betapa merusaknya kegagalan sistematik ini. Selanjutnya yaitu pada bagian solusi, yaitu pembenahan dari 3 sisi. Yang pertama yaitu dimensi teknologi, digitalisasi ekosistem via IDX COOP, yaitu menghubungkan koperasi dengan penyedia teknologi, mendorong komputasi awan, yaitu dan dashboard digital agar anggota bisa membantu secara langsung, bisa seperti e-commerce. Yang selanjutnya yaitu dimensi kapasitas, yaitu program pelatihan dan pendampingan. Membenahi SDM lewat kurikulum inkubator yang secara menyeluruh, fokus pada manajemen risiko, serta standar akuntansi, dan rencana bisnis yang layak untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua yaitu dimensi regulasi, yaitu pelindungan keberpihakan pada pemerintah. Kemenkop sebagai perisai aturan yang eksklusif, pelaksanaan audit yang ketat, pembersihan praktik rentenir yang terselubung, dan pengawasan ketat atas suntikan modal. Selanjutnya yaitu strategi bertahan di pasar yang dikuasai oleh segelintir pihak. Memecah monopoli pasar dengan kekuatan tawar-menawar bersama dan suntikan modal LPDB untuk naik kelas. Yang pertama yaitu tolak ukur tata kelola dunia. Kopetro Malaysia masuk 100 koperasi terbaik di dunia, yaitu ini menjadi bukti bahwa koperasi lokal bisa adopsi standar multinasional dan menguasai sektor grosir. Selanjutnya yaitu modernisasi, yaitu rantai pemasok B2B, yaitu KWSG Gresik. Contohnya yaitu memanfaatkan dana LPDB untuk digitalisasi logistik, berubah menjadi koperasi konsumen sekelas korporasi yang mendistribusikan barang secara efisien. Yang ketiga yaitu konsolidasi agropangan, seperti MBG contohnya, KPBS Penyelenggaraan dan Kompontren Al-Ittifaq, yaitu mengamankan rantai pasok susu segar dan sayuran untuk program MBG, melindungi peternak dari tengkulak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah koperasi di Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar. Jumlah koperasi aktif terus berkembang, sementara usahanya pun dan layanan keuangan berbasis teknologi berkembang jauh lebih cepat. Jika tidak segera dibenahi, koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi rakyat bisa semakin terpinggirkan.
Selanjutnya, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi juga menurun akibat banyaknya kasus penipuan dan pengelolaan yang tidak jujur. Untuk membangun kembali kepercayaan itu, dibutuhkan pengawasan yang ketat, tata kelola yang transparan, serta pengurus yang dipilih berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan. Faktanya, lebih dari 79% pengurus koperasi saat ini tidak memiliki keahlian yang memadai. Di sisi lain, teknologi digital bukan lagi pemilihan, melainkan keharusan. Koperasi yang enggan berubah akan terus kehilangan anggota muda. Dengan sistem digital, keuangan menjadi lebih terbuka dan mudah dipantau oleh seluruh anggota. Selanjutnya, pada akhirnya kebangkitan dari koperasi hanya bisa terwujud jika pemerintah dan anggota bekerja sama, serta pemerintah perlu memperkuat aturan dan penyuntikan modal, sementara anggota perlu aktif terlibat dan mengawasi. Dengan begitu, koperasi benar-benar bisa menjadi milik dan kebanggaan rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.